Shalom jemaat Tuhan, selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Mari kita tetap bersyukur dan menikmati segala kemurahan dan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Tapi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat segala kemurahan, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami tetap memuji-Mu dalam segala keadaan kehidupan kami, sebab kami tahu bahwa Tuhan Engkau Allah kami yang baik, dan kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan, dimanapun kami berada. Secara online Tuhan kami dapat memuji, menyembah-Mu, bahkan bertumbuh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, berikan hati yang baru, kekuatan yang baru untuk kami terus menjalani hari-hari kami dalam tahun ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya berkatakan amin. Haleluya. Mari kita angkatkan pujian ini bagi Tuhan kita. Bersyukurlah. Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelantarannya. Katakan dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya bersiap bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari semua nyanyikan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Semuanya bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah. Mari semuanya angkatkan tangan bersama-sama, nyanyikan pujian ini bagi Tuhan kita. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya. Mari semua nyanyikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, kami memuji meninggikan nama-Mu Tuhan, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Kami memuji segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami memuji nama-Mu, kami meninggikan Engkau yang layak menerima segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Dan pada tahun ini Tuhan, kami mau menyaksikan
dan berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Pekerjaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami, yang tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan. Bahkan firman-Mu yang selalu digenapi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang perkasa. Thank you Lord Jesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita nyanyikan bersama-sama, katakan kekuatan di hidup kita hanya daripada Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Firman-Mu dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Janji-Mu digenapi bagi setiap hidup kami Tuhan. Sebab itu kami mau percaya, hidup dengan penuh pengharapan, karena kami tahu bahwa Tuhan, janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memuji, kami meninggikan Engkau, dan kami mau berjalan bersama-sama-Mu Tuhan. Mari kita angkatkan suara dan sembah Dia. Janji-Mu Tuhan digenapi lewat dari firman-Mu. Oh, we worship You God.
we worship you. Mari kita katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. benar Tuhan, firman-Mu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami persiapkan hati kami untuk mendengar daripada firman-Mu. Biarlah kami bertumbuh lewat daripada firman-Mu, kami diperkuatkan, kami diperkukuhkan dalam iman kami. Kami berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah lewat daripada firman yang akan Dia sampaikan. Biarlah firman-Mu Tuhan bertumbuh, membangun setiap pribadi kami, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, yang terluka juga Tuhan diobati. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu firman yang hidup, yang sentiasa ada dalam kehidupan kami, dan kami meninggi dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi semua jemaat kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami merasakan lawatan dan urapan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami memuji, kami meninggikan Engkau, Allah di atas segala Allah, Raja dan Tuhan di atas segala Raja. Tuhan, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang percaya mengatakan amin. Selamat pagi, selamat beribadah kepada jemaat Tuhan semua. Kasih setia Tuhan akan menyertai kita di dalam ibadah atas telayan ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita memiliki kerinduan untuk dapat mendengar firman Tuhan, bahkan diberkati melalui pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa terlebih dahulu. Saya akan membawa kita dalam doa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus. Pada pagi ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan kami suatu peluang yang sangat indah sebagai umat Tuhan bersekutu bersama-sama, beribadah, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai pelayanan tim puji sembah yang sebentar tadi sudah melayani kami. Biarlah Engkau terus pakai mereka, jadikan kami alat Tuhan yang berguna untuk memberkati setiap jemaat-Mu yang akan dilayani. Terima kasih Bapa, kami doakan untuk semua gereja-gereja Tuhan yang sedang menjalankan ibadah pada hari ini, baik di gereja masing-masing ataupun ibadah di atas talian. Kiranya Tuhan Engkau bersama dengan kami melalui persekutuan setiap jemaat Tuhan, diberikan suatu semangat untuk dapat mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-hamba Tuhan yang siap melayani pada pagi hari ini, biar Engkau pakai kami sesuai dengan rencana dan panggilan Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Doa ini kami peralaskan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita belajar dengan tajuk firman Tuhan yang sudah saya bawa untuk kita 2 minggu yang lepas, yaitu gereja yang memuliakan Tuhan. Bagaimanakah sikap gereja yang memuliakan Tuhan? Jadi pada awal minggu ataupun awal bulan ini, pada tanggal 2 bulan 1, saya telah membawa kita untuk melihat 3 perkara berkaitan dengan gereja yang memuliakan Tuhan. Yang pertama, gereja yang memuliakan Tuhan yaitu memiliki ciptaan baru ataupun memiliki suatu perubahan dan cara hidup yang baru. Dan yang kedua yaitu memiliki kejujuran hidup. Dan yang ketiga, berpegang teguh kepada pengakuan iman kita. Lalu pada
minggu berikutnya tanggal 9 bulan 1. Dan kita juga melihat 3 perkara berkaitan dengan gereja yang memuliakan Tuhan, yaitu menghasilkan buah-buah kebenaran, dan yang kedua mengutamakan Tuhan, dan yang ketiga suka memberi bantuan. Dan inilah yang kita telah lihat dengan suatu cara hidup ataupun sikap gereja yang dapat memuliakan Tuhan melalui kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Dan lalu pada hari ini kita juga akan melihat beberapa perkara. Yang pertama yaitu memiliki iman yang tulus ikhlas. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima berkata demikian, "Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu." Ini merupakan suatu galakan, suatu dorongan Paulus kepada Timotius sebagai hamba Tuhan yang masih muda, yang melayani Tuhan pada waktu itu. Nah, rupa-rupanya sebagai orang tua harus menjadikan kehidupan Kristen kita menjadi teladan bagi seluruh keluarga. Menjadikan hidup kita contoh kepada seluruh keluarga, terlebih-lebih kepada anak-anak kita. Kehidupan di dalam sebuah keluarga itu sangat tergantung kepada orang tua. Jika kehidupan rohani ibu bapa, jika kehidupan orang tua kuat, maka rohani anak-anak pun menjadi kuat. Tidaklah semuanya begitu. Ada juga yang rohaninya sebagai ibu bapa kuat, tetapi anak-anaknya tidak kuat. Dan ada pula anak-anaknya yang kuat rohani, tetapi orang tuanya tidak kuat rohani. Tetapi yang selalunya adalah tergantung kepada orang tua. Jika orang tua itu sebagai ibu bapa memiliki suatu kehidupan, memiliki rohani yang kuat, dan itu akan menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang kuat secara rohani. Contoh, di suatu tempat pelayanan ada banyak anggota pemuda-pemudi di tempat itu, di kampung itu, di gereja itu. Tetapi ada banyak juga muda-mudi yang tidak mengikuti aktiviti gereja. Tidak datang ke gereja umum, kebaktian umum, tidak ikut ke gerakan, aktiviti muda-mudi. Waktu muda-mudi mengadakan gotong royong untuk mencarikan keuangan, keperluan untuk pelayanan muda-mudi, banyak yang tidak mengikuti. Nah, pada suatu masa, apabila pastor yang melayani di tempat itu mempunyai suatu peluang bersama-sama dan berbincang dengan muda-mudi yang tidak aktif, yang tidak datang ke gereja. Kenapa? Apa sebab mereka tidak mau pergi ke gereja? Dan lalu pastor bertanya, bagaimana orang tua kamu? Adakah mereka datang ke gereja? Dan mereka menjawab, tidak, orang tua kami pun tidak datang ke gereja. Jadi mengapa anak-anak tidak datang ke gereja? Sebab orang tua mereka tidak aktif. Orang tua mereka tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang memuji Tuhan, tidak mau bersekutu dengan orang lain. Demikianlah anak-anak mereka juga. Jadi kita melihat di sini, selalunya, kebanyakannya, apabila orang tua itu mempunyai iman yang kuat, mempunyai suatu kerohanian yang kuat, dan itu menjadikan anak-anak mereka juga memiliki kerohanian yang sama, yang memiliki suatu kerinduan untuk dapat mengikuti dan bersama-sama dalam mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jika rohani ibu bapa kuat, maka mereka juga akan dihormati oleh anak-anak mereka. Bukan hanya kita sebagai orang tua dihormati oleh anak-anak kita,
tetapi terlebih-lebih juga mereka menghormati Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena kita sebagai orang tua telah memberikan suatu teladan, memberikan suatu contoh kehidupan rohani yang baik kepada anak-anak kita, dan sehingga mereka menghormati kita sebagai orang tua, dan terlebih-lebih menghormati Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu yang kedua, sikap gereja yang memuliakan Tuhan, yang menjunjung tinggikan Tuhan, yaitu bersikap rendah hati. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jemaat yang Tuhan kasihi, sebagai orang percaya, orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi anggota gereja, kita seharusnya memiliki suatu sikap kerendahan hati, di mana kita harus melihat kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Tidak ramai orang Kristen yang mampu melakukan ini. Tetapi kita akan melihat bahwa orang Kristen yang memuliakan Tuhan adalah orang Kristen yang memiliki kerendahan hati, yang memiliki sikap rendah hati. Gereja memerlukan memiliki kerendahan hati yang dapat membawa kita lebih mengutamakan Tuhan dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi, untuk menjadikan kita dapat mengutamakan Tuhan dan kepentingan orang lain, kita harus memiliki kerendahan hati. Jadi ini yang perlu kita belajar pada hari ini sebagai gereja Tuhan, supaya kita senantiasa dan berusaha menjadikan pribadi kita adalah orang yang memiliki sikap rendah hati. Karena sikap yang sedemikian merupakan suatu teladan yang harus ada di dalam diri orang-orang percaya. Ya, harus menjadi suatu teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ada banyak yang kita ketahui, terlebih-lebih bagi saya sebagai hamba Tuhan, melihat orang yang melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Seorang pastor, seorang pemimpin gereja, majelis gereja, dan pemimpin-pemimpin dalam pelayanan Tuhan yang memiliki sikap kerendahan hati, dan mereka berhasil dalam pelayanan mereka sebagai orang yang sudah diutus dan dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah dipercayakan Tuhan bagi setiap mereka. Dengan kerendahan hati membawa kita untuk menjadikan orang lain diberkati melalui cara hidup kita. Perbuatan yang sedemikian sangat berharga di mata Tuhan. Memiliki kerendahan hati sangat berharga di mata Tuhan, serta dapat menyenangkan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan rendah hati terhadap orang lain dan menganggap mereka lebih penting daripada diri kita sendiri. Suatu hal yang saya rasa sangat sukar untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Yang kita dapat dan sering lakukan adalah kepentingan diri kita sendiri. Yang penting saya. Yang lain itu hal yang seterusnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan supaya kita juga lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi karena dan memiliki kerendahan hati mampu melakukan hal yang sedemikian dalam kehidupan kita. Roma pasal 12 ayat yang ketiga, karena karunia Allah yang sudah dianugerahkannya kepadaku, aku menasihati kamu semua.
Janganlah anggap diri kamu lebih daripada yang sepatutnya, tetapi nilailah diri masing-masing dengan rendah hati menurut kebolehan yang dikaruniakan oleh Allah karena kamu percaya kepada Yesus. Di sini membawa kita sebagai jemaat Tuhan supaya kita sungguh-sungguh memiliki suatu kehidupan yang dapat kita lakukan kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan serendahnya ataupun dengan hati yang rendah kepada Tuhan, dan supaya kita memiliki dan dapat menikmati kasih karunia Allah dalam kehidupan kita yang memampukan kita dapat melakukan perkara-perkara yang kecil maupun perkara-perkara yang besar, oleh karena Tuhan yang telah menganugerahkan di dalam kehidupan kita kasih karunia-Nya. Dan jadi di situ kita akan menjadi seorang pribadi yang pasti memberkati orang yang dapat melihat kita. Dan inilah membawa setiap pribadi kita untuk dapat melakukan sesuatu oleh karena Allah dan Tuhan Yesus yang telah melakukan dan mengerjakan sesuatu hal yang sangat besar dalam kehidupan kita. Oke, lalu yang ketiga, yaitu mengasihi sesama manusia. Kitab Imamat pasal yang ke-19 ayat yang ke-18. Janganlah engkau menuntut belas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Yang ketiga, yaitu mengasihi sesama manusia. Kasih adalah hukum yang terutama menurut firman Tuhan ataupun dalam Alkitab. Nah, orang Kristen harus menunjukkan kasih terhadap sesama manusia. Sesama manusia bukan hanya untuk keluarga kita, bukan untuk suku kita, bukan untuk gereja kita, tetapi untuk siapapun dia, apakah dia orang Kristen, orang kepercayaan yang lain, kita harus menunjukkan kasih kita, karena kita adalah orang percaya kepada Tuhan, orang yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengasihi sesama manusia. Jangan membalas dendam atau yang jahat dengan yang jahat, tetapi kita harus membalas yang jahat dengan yang baik, dengan kebaikan. Roma pasal 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sesuatu yang perlu kita belajar dalam kehidupan kekristenan kita. Apabila orang lain melakukan suatu kejahatan kepada kita, orang lain menyakiti hati kita, janganlah kita membalas seperti apa yang mereka lakukan kepada kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus membalas yang jahat itu dengan kebaikan. Nah, waktu kita membalaskan kebaikan itu dengan kejahatan itu dengan kebaikan, dan itu akan membawa seseorang itu akan sadar bahwa kita adalah orang yang sungguh-sungguh memiliki kehidupan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada satu ketika ada seorang saudara yang sering kali menuduh seseorang itu, mengatakan dia ini begini-begini dan dia ini begini-begini. Orang itu mendengar, tetapi dia tetap sabar. Dia mengatakan bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang dikatakan orang tersebut. Dia tahu apa yang dilakukan adalah segala yang baik. Nah, walaupun orang itu menuduh dia tetap berlaku baik kepada orang tersebut. Tetapi pada suatu ketika orang itu datang dan memohon maaf kepada orang ini.
yang dia tuduh dalam beberapa masa yang sudah lalu. Oleh karena perbuatan baik. Jadi firman Tuhan mengatakan di sini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dan berusaha untuk memiliki suatu sikap hidup yang seperti ini dalam kehidupan kita semua. Karena firman Tuhan mengatakan supaya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan firman Tuhan mengatakan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Itu bermakna kita adalah orang Kristen yang berpegang teguh kepada iman dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang mengasihi sesama manusia adalah orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi mengasihi sesama itu harus sungguh-sungguh dari hati yang tulus ikhlas. Bukan kasih yang pura-pura, bukan kasih yang hanya keluar daripada mulut sahaja, tetapi biarlah ia menjadikan satu sikap hidup kita. Roma pasal 12 ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke, jangan pura-pura. Jadi marilah kita sebagai jemaat Tuhan, orang percaya kepada Tuhan, harus memiliki suatu sikap yang mengasihi sesama kita manusia. Apapun situasi, apapun keadaan yang ada di hadapan kita, yang kita sedang lalui, marilah tunjukkanlah kasih kita kepada setiap manusia dan sesama kita manusia yang ada di dalam dunia ini. Oleh itu pada pagi hari ini firman Tuhan membantu kita supaya kita berusaha menjadikan gereja, menjadikan kita pribadi yang memuliakan Tuhan Yesus. Oleh karena kita memiliki iman yang tulus ikhlas kepada Tuhan, karena kita memiliki sikap rendah hati, dan oleh karena kita mengasihi sesama, maka Tuhan dijunjung tinggikan di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Baik, demikianlah pelayanan firman Tuhan yang kita renung bersama pada pagi hari ini. Saya percaya seluruh jemaat Tuhan pasti diberkati. Untuk mengakhiri, mari kita datang menghadap Tuhan di dalam doa sekali lagi. Bapa di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu di dalam pelayanan firman Tuhan yang sudah kami renung bersama pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini membawa kami untuk berusaha memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kesempatan ini kami juga berdoa, serahkan bagi semua hamba-hamba Tuhan yang memulakan pelayanan di awal tahun yang baru ini. Jika pada tahun yang lepas Tuhan telah menyertai dan memakai kami dalam pelayanan Tuhan, demikian juga pada tahun ini Engkau terus pakai kami menjadi berkat dan saluran berkat Tuhan kepada jemaat yang akan kami layani. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Hamba berdoa pada saat ini, serahkan bagi semua gereja-gereja yang sudah memulakan ibadah di dalam gereja. Tuhan, Engkau pakai supaya setiap gereja-gereja juga patuh kepada SOP yang telah ditetapkan, agar setiap kami memiliki suatu kesehatan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bapa, kami berdoa, serahkan untuk kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang ini, dan biarlah Engkau ada di depan kami waktu kami melakukan setiap aktiviti kami. Biarlah Engkau Tuhan yang akan melindungi kami, menyertai kami, menjauhkan kami dari segala berbahaya dan malapetaka. Kiranya nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan setiap kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Ini doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.